Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samserah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita hadir kembali membersamain Samserah semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Siaran Radio Mesra kalian juga boleh dengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang ini kita juga sudah live di Facebook Mesra Radio Parepare. Ada alternatif lain yang ingin mendengarkan Radio Mesra, boleh mendownload ya Radio, kemudian di sana banyak pilihan radio termasuk Radio Mesra. Siapa tahu ada ini ingin mengikuti acara kami, siaran kami melalui Radio. Hari ini hari Jumat Insam Mesra tanggal 23 Mei ya, bertepatan dengan 25 Zulkaidah 1446 Hijriah. Di Samsara kita di acara Daih Dialog Agama Islam bersama dengan Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA ya. Adapun profil beliau ini adalah alumnus Binoria University International Karachi, Pakistan. Pernah belajar di pesantren Sirojul Muhlasin Payaman 2 Kerincing, Secang, Magelang, Jawa Tengah. Beliau ini bermazhab Syafi'i, pemilik sanad hadis, kutubus sita dan lain-lain. Alumni standarisasi dai Majelis Ulama Indonesia, pengajar kitab-kitab pesantren, kitab kuning, gundul, fikih, hadis, tafsir, nahwu saraf, tauhid dan lain-lain. Beliau juga adalah dai KPK, pembina tahfiz Mandua Parepare, anggota Ansor Kota Parepare, ketua harian DMI Kelurahan Ujung Bulu Parepare. Itu profil Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Insam Mesra, untuk materi kita pagi hari ini, karena kita ini sudah dekat-dekat masuki bulan Zulhijjah Insam Mesra ya, jadi kita akan membahas seputar ibadah kurban. Nah, itu materi yang akan kita bahas nantinya. Silakan boleh bergabung di layanan telepon, WhatsApp juga boleh, di Facebook juga boleh. Dan Insam Mesra insya Allah mulai hari ini acara kita akan disponsori oleh air mineral Aku Pipa ya. Jadi sekali lagi, Aku Pipa sekarang ini sudah beredar di kota kita, di kota Parepare. Sekali lagi terima kasih untuk Aku Pipa yang sudah mensponsori acara kita Dialog Agama Islam. Baik Insam Mesra, untuk mengefisienkan waktu saya mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Pak Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah baik-baik saya. Alhamdulillah ya. Oke, saya sudah sampaikan Ustadz ke pendengar kita bahwa untuk materi kita hari ini, karena kita sudah menjelang masuk bulan Zulhijjah ya, alangkah baiknya kita membahas seputar ibadah kurban. Ya. Iya, silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada pribadi yang mulia, pribadi yang mempunyai akhlakul karimah, akhlakul azimah, akhlakul azimah, itu yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Dai Dialog Agama Islam pada bertepatan dengan hari Jumat tanggal 23 Mei ya. Dan insya Allah karena mendekati bulan Zulhijjah, mendekati hari raya akbar, hari raya kurban, maka alangkah bagusnya pembahasannya tentang seputar kurban, ibadah iya. Kurban. Namun sebelumnya kita sama-sama mendoakan kepada siapapun yang kita kenal, yang masih hidup, yang sudah meninggal, guru-guru kita, guru-guru yang ada dalam negeri, luar negeri, terkhusus Andre Guru di Sulawesi Selatan, terkhusus juga pada Andre Guru Pak Bajah yang pencetus daripada Radio Mesra ya, Radio Dakwah ya. Radio Dakwah alhamdulillah ya. Dan terus juga kepada Andre Guru Ambodale, Abdurrahman Ambodale, dan semua guru-guru yang lainnya yang ada dalam negeri maupun yang di luar negeri. Kita semuanya
doakan. La ridha illahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ullahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam mesra dimanapun berada, yaitu mana tadi? Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Jadi kurban itu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan sekali. Maksudnya apa sunnah muakkad? Itu kalau bahasa ininya enaknya hampir mendekati wajib. Itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan sekali berkurban, terutama bagi yang mampu. Terus timbul pertanyaan, apa sih berkurban? Maka dalam syariat dijelaskan kurban itu wal udhiyatu wahia, berkurban itu yaitu mayudbahu minal ibili, apa-apa yang disembelih baik berupa unta, awil bakori ataupun sapi, awil ma'azi ataupun kambing, awil gonami ataupun domba. Yaum Idul Adha, pada hari raya Idul Adhanya, wa thalathatu ba'dahu, dan 3 hari setelah Idul Adha, berarti hari tasyrik. Iya. Taqarruban ilallahi azza wa jalla, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamai berkurban. Jadi kurban itu secara hukum yang dinamai berkurban, menyembelihnya hewan kurban. Apa itu hewan kurban? Apa saja tadi? Unta, sapi ataupun kambing ataupun domba, dan seperti ini. Dan menyembelihnya kapan? Pada hari raya Idul Adha. Kalau tidak hari raya Idul Adhanya, itu masih 3 hari setelah Idul Adha, itu masih berkurban, pahalanya masih sama. Yaitu hari tasyrik 3 hari. Berarti kalau nanti lebarannya di kalender kapan itu? Lebarannya kalau di kalender tanggal 6 bulan Juni. Beda-beda tanggal. Hari apa itu? Hari Jumat. Ya. Berarti nanti 10 Zulhijjah ataupun Idul Adha bisa diketahui kapan hari hanya, kapan lebarannya itu kalau tanggal 1 Zulhijjahnya diketahui. Makanya biasa nanti tanggal 27 kah? Kalau nggak salah Kementerian Agama meneropong hilal muncul dia. Kalau hilal muncul berarti nanti masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kalau 1 Zulhijjah sudah diketahui, berarti 10 Zulhijjah atau lebarannya sudah diketahui. Nanti lebaran itu gambarannya, andaikan saja lebarannya ini sesuai di kalender. Tanggal 6 berarti hari Jumat ya. Hari Jumat hari hanya. Hari Jumat belum ada uang kita. Masih ada 3 hari itu, karena masih lebaran, itu masih Idul Adha termasuk hari tasyrik itu. Berarti jadi 4 hari semuanya. 4 hari semuanya. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini 3 hari ini masih berkurban, pahalanya masih sama. Nah, ini kan belum ada di hari Jumat, hari Sabtu. Hari Sabtu belum ada uang. Hari Minggu belum ada uang juga. Hari Senin baru ada uang. Ya silahkan berkurban itu. Silahkan beli segera. Yang penting batas terakhirnya itu sebelum terbenamnya matahari terakhir hari tasyrik, hari Senin itu. Sebelum terbenam masih bisa menyembelih hewan kurban. Itu. Taqarruban ilallahi azza wa jalla, semata-mata karena Allah, semata-mata untuk mendekatkan diri karena Allah, itu yang dinamai berkurban. Artinya itu. Kurban itu menyembelih Ustadz ya? Ya, menyembelih hewan kurban, iya. Di hari raya kurban. Dan 3 hari tasyrik, yaitu setelah kurban, hari raya kurban berarti ditambah 3 hari, semata-mata karena Allah, itu yang dinamai berkurban. Di luar dari 4 hewan tadi Ustadz? Iya. Apa boleh misalkan di daerah kita tidak ada binatang ini tadi 4 ini, ada kuda, tidak bisa Ustaz? Iya, tidak bisa karena itu bukan hewan-hewan yang dikurbankan. Nah, kalau kerbau kan masih keluarganya sapi, bisa. Sudah disebutkan Ustaz ya bahwa ini ada 4. Sudah ternas, sudah termaktub, sudah tertulis, sudah tercantum bahwasanya hewan kurban itu. Wah Ustaz, bagaimana kalau kita di daerah kami ini kalau tidak menyembelih hewan kurban, tidak menyembelih kambing atau sapi, apa biasanya di sini nyembelih ayam atau itik, bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Berpahala tidak? Berpahala, tapi tidak terhukumi berkurban. Berpahala tidak? Berpahala. Kenapa? Karena dia bergembira terhadap hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Karena tujuan daripada Idul Adha ataupun hari raya kurban, tujuannya sebetulnya salah satunya itu adalah supaya orang-orang Islam itu mendapatkan daging. Nah, bagi yang mungkin yang mempunyai itik-itik, mempunyai angsa-angsa, ya udah silakan. Nah, tapi tidak terhukumi kurban, tapi tetap dapat pahala karena dia bergembira di hari raya kurban, apalagi dibagikan. Nah, bagikan karena supaya orang Islam mendapatkan daging. Bagus lagi. Kalau misalkan niatnya 2 Ustaz, kurban sama contoh Ustaz ya, kurban
saya mau niat kurban sekaligus untuk akikah. Ya, jadi kalau niatnya itu kurban harus untuk kurban. Kalau niatnya untuk akikah, iya. Bisa. Kalau untuk akikah, akikah. Tinggal kita pilih mau yang mana dulu. Kalau kurban setahun sekali adanya di di bulan Zulhijjah. Waktunya cuma 4 hari. Iya. Kalau akikah waktunya panjang. Panjang. Dan kapan akikah itu sebetulnya? Akikah itu hari ke-7 setelah kelahiran si bayi. Sampai kapan? Kalau belum mampu di hari ke-7 terserah kapanpun. Di hari yang penting kalau bagusnya itu abdulnya di hari ganjilnya. Hari ke-7 belum ada, hari 9, 11, kemudian hari 13, hari 15 terus sampai kapan? Sampai bayi tersebut balik. Sampai bayi tersebut balik. Kalau sudah balik sudah tidak ada kesunahan lagi untuk diakikahi. Gitu. Jadi tidak bisa ini bersamaan Ustaz ya, artinya niatnya kurban sekaligus akikah nggak bisa ya. Ya, dilanjut lagi Ustaz. Tidak ada kolom komentar ya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yujzi'u fiha al-jad'u minadh-dhani. Di sini dijelaskan kalau tadi hewannya kan hewan kurban, hewan yang boleh dikurbankan. Walaupun hewannya hewan kurban, tapi kalau umurnya belum pas secara hukum syariat, maka tidak sah untuk dikurbankan. Walaupun sapi, walaupun kambing, walaupun unta. Lalu berapa sih umur hewan kurban boleh dikurbankannya? Yaitu yang pertama yujzi'u fiha al-jad'u minadh-dhani. Kalau domba, ya itu yang domba, yang kambing yang putih gimbal itu, yang bulunya gimbal, putih gimbal. Itu umur minimal boleh dikurbankannya ketika sudah umur 1 tahun. Umur 1 tahun boleh dikurbankan. Kemudian selanjutnya wathaniyu minal ma'azi. Dan kalau kambing, yaitu kalau kambingnya yang seperti coklat, yang seperti hitam itu yang tinggi-tinggi kayak badannya kecil, itu umur minimal boleh dikurbankannya umur 2 tahun. 2 tahun. Sapi juga wathaniyu minal bakori, dan sapi juga umurnya 2 tahun minimalnya. Wathaniyu minal ibili, dan kalau unta umur 5 tahun. Umurnya 5 tahun. Tadi kalau kambing 2 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun, kalau domba 1 tahun. Pak Ustadz, kami nggak ngerti tuh umurnya berapanya, bagaimana? Tanyakan ke tukang hewannya, ke yang punyanya, pasti dia tahu. Oh iya ini 2 tahun, ini 2 tahun. Tapi kalau dia bohong ternyata dia yang dosa itu penjualnya. Yang penting kita udah menanyakan seperti itu. Itu umurnya. Sekarang sudah umurnya sudah cukup, hewannya yang dikurbankan umurnya pun cukup. Lalu nanti timbul pertanyaan. Terus satu hewan itu untuk berapa orang? Kan dalam hukum, maka dalam hukum dijelaskan dalam syariat wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin. Kalau unta kalau mau iuran boleh paling banyak 7. Maksudnya apa? Sendiri pun boleh. Andaikan saya mau 1 orang 1 unta, saya mau 1 orang 2 unta, 3 unta, 5 unta, 10 unta, 100 unta, boleh lagi, lebih banyak lagi pahalanya. Saya mau 2 orang aja 1 unta, silahkan. Saya mau 3 orang, silahkan. Wal baqaratu an sab'atin. Dan begitu juga sapi. Sapi juga kalau mau kelompok, berarti satu kelompok paling banyak 7 orang. Tapi maksudnya bukan berarti kalau belum 7 nggak bisa. Mau 6 orang, 5 orang, 4 orang, 3 orang, lebih banyak lagi pahalanya. 2 orang, apalagi 1 orang. Apalagi saya 1 orang 10 sapi. Saya lebih banyak lagi pahalanya. Saya pun insya Allah niat kalau punya uang banyak, ngapain tidak. Saya 1 orang 10 sapi, saya 1 orang 100 sapi. Ketika ada, ngapain tidak. Kalau kita mampu, silakan, lebih banyak lagi pahalanya. Jadi jangan beranggapan bahwasanya itu harus 7 orang. Kalau nggak 7 orang berarti nggak bisa. Kan kadang ketika menjelang hari hanya ataupun H-1 besok lebaran, hari ini kadang ada yang membatalkan, entah karena apa, mungkin ada keperluan mendesak atau musibah apa, sehingga diambil lagi. Ustadz, kemarin kelompok kami, kelompok A, ada 2 orang, 3 orang, dia mendadak dicabut, mendadak diambil lagi uangnya untuk berkurban, jadi sisa 4 orang. Karena ada kebutuhan mendesak itu 3 orang tersebut, jadi nggak jadi kemarin yang 4, padahal bukan nggak jadi. Walaupun 4 orang jadikan saja, mau ditambahin uang masjid kan, mau ditambah apa, silahkan. Apalagi mau ditambahin ke 4 orang tersebut ataupun 1 orang udah saya tanggung semua, lebih banyak lagi pahalanya. Yang jelas 1 sapi itu acara aturannya kalau mau iuran, kalau mau patungan paling banyaknya
7 orang Iya. gitu. Nah, kalau di bawah itu lebih bagus lagi, lebih banyak lagi pahalanya. Wasyatu an wahidin, kalau kambing satu orang. Kalau kambing. Wah, Ustaz, lalu saya kadang timbul pertanyaan, Ustaz, saya pernah mendengar katanya boleh niat satu keluarga. Boleh tidak? Boleh dalam hukum. Hadis riwayat Sahih Muslim Bapak Ibu, nomor hadis 1966 1967 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini adalah khodimnya Nabi, pelayannya Nabi sudah 20 tahun. Kalau nggak salah itu dari semenjak umur 10 tahun atau 8 tahun sudah melayani Nabi. Maka kata beliau, doha bikab syaini. Dalam satu riwayat Rasulullah berkurban dengan kambing. Wa yaqulu inda dhabihi, dan ketika mau menyembelih mengucapkan berdoa apa? Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Wa sholatu ala nabi, dan salawat kepada Nabi, salawat. Kemudian wa doa bil qabul, dan doa diterimanya kurban. Allahumma yataqabbal, ya Allah terimalah kurban ini min Muhammadin, dariku, dari Muhammad, wa min ali Muhammadin, dan dari keluargaku, keluarga Nabi Muhammad. Berarti keluarga Nabi Muhammad berapa itu? Banyak, istrinya ada 9 dan satu riwayat, dalam satu riwayat 11. Kemudian anaknya berapa? Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Keluarganya Nabi ada sepupunya, ada ponakannya, ada mertuanya, ada siapanya, semua keluarganya Nabi itu semua. Berarti niat satu keluarga boleh. Niatkan untuk yang meninggal juga boleh, karena pada waktu itu keluarga Nabi ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Sepupunya, siapanya, pamannya banyak. Nah, ini keluarga Nabi semua. Kemudian masih dalam hadis tersebut masih Nabi masih melanjutkan, wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammadin, dan dari umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah kurban ini. Berarti umat Nabi Muhammad pada waktu itu ada sahabat, ada tabi'in, ada muhadramin, yaitu tabi'in yang hidup zaman Nabi tapi tidak bisa jumpa Nabi, seperti Uwais Al-Qarni, maka jadi tabi'in. Nah, seperti yang lainnya. Nah, ini umat Nabi Muhammad pada waktu itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Dan ada juga yang belum dilahirkan. Kita-kita ini. Berarti kita pun sudah dikurbankan oleh Nabi. Kurbannya Nabi sudah pasti diterima. Nah, jadi Bapak Ibu yang tidak mampu berkurban, belum ada uangnya, tidak usah khawatir. Sebetulnya kita juga sudah dikurbankan oleh Nabi, kurbannya Nabi sudah pasti diterima. Nah, tapi bagi kita yang mampu, tetap kita disunahkan sekali untuk berkurban karena kita mampu. Nah, kurbannya Nabi sudah pasti diterima. Kalau kita kan kadang pengen disebut, maka ketika ada rasa seperti itu, oh saya ini bisa berkurban, maka langsung hati kita beloknya, ya Allah, maaf ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, luruskan hati kita. Ya, seperti itu. Ya, baik, saya coba terima dulu. Iya. Teleponnya masuk Pak Ustaz. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masalah apa, Bu? Oh iya. Iya. Apa pembagian kita yang kita dikasih oleh semua yang kali itu kita bisa simpan sampai bermalam-malam atau bagaimana? Iya. Kata itu harus kita juga bagi-bagikan di tetangga rumah. Iya. Kalau tetangga rumah tidak mendapatkan dari masjid, jadi kita kasih. Tapi yang biasa kita lihatkan itu langsung saya makan pada hari itu juga. Kalau tidak, saya harus habiskan karena tidak. Kalau tidak mau, simpan itu bermalam. Tetapi ada orang mengatakan simpan yang kita hilangkan, yang kita diberikan oleh penelitian masjid, itu bisa disimpan sampai bermalam-malam. Karena itu mungkin bisa simpan kita. Jadi kalau bertetangga simpan itu kalau kita habis-habis bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alami itu? Menurut Ibu Handayani,
kita kan biasanya kalau kurban di masjid Pak Ustadz ada 7 orang per kelompok ya. Iya. Selanjutnya bagian kita itu berapa ya Ustaz? 7 kilo. Berapa kilo ini? Ya, jadi kurban itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insan mesra dimanapun berada. Kurban itu kan satu sapi, kalau iuran itu 7 orang. Nah, intinya orang itu kita boleh ambil, kalau bagus lagi dibagikan semua atau ambil sedikit seperti Nabi dulu itu. Nabi itu pulang selesai sholat Idul Adha langsung menyembelih hewan kurbannya, kambing. Setelah itu dibersihkan, disayati, dipotong-potong, ambil beberapa helai, ditusuk, wal maklio, dipanggang. Berarti kalau zaman sekarang disate, dimakan, sisanya dibagikan semua. Kalau mampu seperti itu. Tapi kalau kita mau ambil, tetap mau ambil banyak, jangan lebih daripada sepertiganya. Nah, maksudnya begini Ustaz. Barangkali begitu tadi pertanyaannya Ibu Handayan, kalau misalkan satu orang itu dapat 7 kilo atau berapa kilo, apakah ini bisa saya ambil semuanya kemudian saya bagikan ke tetangga-tetangga lain? Ya, jadi andaikan membawa sapi tersebut, intinya andaikan sapi tersebut pokoknya sudah dipotong-potong kemudian sudah dibagi 7, ternyata apa namanya, satu orang itu dapat berapa ini tadi? Kalau misalkan dapat 10 kilo atau ya, iya, diambil semua iya, gitu. Bisa diambil semua. Terus mau bagikan sendiri. Nah, bisa tidak bisa. Yang penting dibagikan. Yang tidak boleh itu diambil sendiri, dimakan sendiri. Nah, mau yang membagikannya panitia silakan, mau yang membagikannya orang silakan, mau membagikannya kita sendiri silakan. Yang penting dibagikan. Kalau kita mau ambil jangan lebih daripada sepertiganya. Sepertiga. Oh iya. Nah, kan pokoknya dibagi 3. Sepertiga dari 10 kilo misalkan itu Ustaz. Iya. Iya, sepertiga dari 10 kilo. Oh, iya. Yang penting nanti dibagi tuh. Satu sapi dipotong sudah semua. Nah, setelah itu dibagi tuh 7. Kalau sudah dibagi 7, berarti dibagi lagi sepertiganya. Iya. Kalau enggak langsung enak lagi, ini aja. Langsung dibagi sepertiga itu satu sapi, berarti sepertiga tersebut dibagi 7 orang. Iya, dibagi Kan 7, bisa. iya. Satu sapi itu dibagi seperti apa namanya? 3 bagian. Satu bagian itu dibagi 7 orang. Kan itu udah tinggal bagikan. Orang-orang silakan. Iya. Kalau mau lebih bagus itu seperti Nabi. Iya. Ambil keberkahannya kurban, beberapa helai daging dimakan, sisanya dibagikan semua. Maka ini mengajarkan kepada kita jangan sampai keberkahan tidak masuk kepada tubuh kita. Bagi yang tidak suka daging, tidak suka itu kambing ataupun sapi, minimal jadikan bakso kah Iya. ataupun ini dan snack. Baik, penelpon selanjutnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Chandra. Ini Pak Ustaz, yang saya mau tanyakan ini masalah akikah. Akikah. Ya, ini kalau korban itu kan satu ekor sapi 7 orang. Apa akikah juga boleh satu ekor sapi, satu sapi bisa beberapa anak akikah itu atau gimana Pak Ustaz? Iya. Apakah boleh lebih? Iya. Iya. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Ini kan kalau kurban biasanya satu sapi itu 7 orang. Iya. Nah kalau akikah, ini akikahnya misalnya satu sapi, tapi si bapak ini punya anak 3-4, belum pernah diakikah. Bisakah sekaligus diakikah dengan satu Iya. ekor sapi tadi? Jadi bisa Bapak Ibu pakai sapi karena lebih banyak lagi dagingnya. Mana yang lebih banyak dagingnya, lebih bermanfaat, maka lebih bagus lagi. Maka boleh. Seperti itu secara hukumnya ya, secara hukum fikihnya. Boleh pakai sapi karena ditinjau dari segi lebih banyaknya lagi, bermanfaatnya lagi. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat akikah itu tadi sudah kami sampaikan bahwasanya kesunahannya bagi si orang tua terhadap anaknya. Sunahannya kapan? Dari hari ke-7 setelah kelahiran. Kalau ada mampu hari itu. Tidak mampu nanti nunggu ada. Entah yang bagusnya itu di hari-hari ganjilnya, hari ke-9, 11, 13, 15, 17 dan terus di hari ganjil. Sampai kapan? Sampai si anak tersebut sudah balik. Kalau sudah balik tidak lagi ada kesunahan orang tua untuk mengakikahi anaknya. Tadi Itu. pertanyaannya si bapak ini Pak Ustadz, contoh ya, Iya. ini 3 anaknya belum diakikah. Iya. Pas ada rezeki beli 1 ekor sapi, Iya. diakikah untuk ketiga anaknya ini. Terus Nah, itu pertanyaan. Bisakah ini Ustadz, anak-anak ini, anak
yang 3 orang ini diakikah dengan 1 ekor sapi saja? Iya, boleh. Digabung maksudnya Iya. tuh anak ketiga. Iya, jadi 1 sapi dia Untuk 3 akikah orang untuk anak. beberapa anak, Iya, maka betul. boleh. Oh, Gitu. boleh ya. Iya, itu jawabannya. Dan juga akikah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya itu nanti memotong dagingnya, jangan memecah tulangnya. Maksudnya sesuai sambungannya. Ruas-ruasnya mana? Ruas sambungannya sambungannya tulang mana itu yang dipotong. Jangan Kalau- memecah tulang di sini. Kalau akikah Ustaz? Ya, akikah ya. Jadi sesuai sambungan-sambungan tulangnya dipotong. Masaknya agak manis. Kalau akikah itu dibagikannya dalam keadaan masak. Kemudian akikah dibagikan Bapak Ibu. Nah, ya apalagi jangan sampai niatnya saya mau akikah supaya kembali modal, apalagi supaya kembali untung. Tidak bisa. Akikah itu Bapak Ibu dibagikan. Nah, kalau mau ngadain acara, tidak apa-apa acara. Yang daging akikah dibagikan dulu. Yang untuk acara punya lagi daging, Oh, begitu. menyembelih lagi atau beli silahkan, atau diganti. Mungkin yang untuk acaranya pakai ayam, yang akikahnya dibagikan akikah. Iya. Karena mungkin karena sudah terbiasa ada acaranya kah atau mau pasol dan yang lainnya, supaya akikahnya juga sah. Caranya gitu, daging akikahnya dibagikan tetangga, keluarga siapapun, dibagikan semua. Dimasak dulu Ya, baru dibagi, Ustaz, dibagikan. ya? Nah, Ya. karena akikah itu sebenarnya itu dalam keadaan masak dibagikannya. Kemudian yang untuk acaranya daging lagi sendiri lagi. Nah, daging akikah tetap harus bagikan. Iya. Gitu, yang Tapi untuk acara. barangkali kalau misalkan tidak mau bingung Ustadz ya, Ya. tadi ini kambingnya udah dimasak dikasih ke panti asuhan, terus Iya. kalau mau bikin acara lagi ya, Ya, silakan boleh lanjut lagi ya, dengan bagus lagi seperti itu. Lebih iya. banyak lagi ke panti asuhan, banyak yang tidak mampu atau pesantren. Coba Iya. kalau yang makannya santri sholat duha, sholat tahajud, sholat 5 didoakan, waktu, ya. menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal fikih, apa semua dikaji, dipelajari, pahalanya kepada kita juga. Iya. Nah, itu biasanya di pesantren itu kami dulu ketika di pesantren seperti itu. Kadang ada kambing datang lagi atau apa. Oh, kenapa? Oh, ini ada, berarti ada yang akikah. Akikahnya di pesantren. Iya. Niatnya Masya Allah. Santri juga senang, mendoakan juga. Mereka juga dapat pahala karena kita pun ketika di pondok pasti mempelajari fikih, hadis, tafsir, mau menghafal Quran, mereka pun dapat pahala. Iya. Terima kasih untuk Ibu Hajarana Umar. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Izin monitor. Ya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Silakan warahmatullahi wabarakatuh, bertanya Ibu Hajarana. kalau ada yang Iya. dipertanyakan materi kita untuk siang hari ini, karena mengingat tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, yaitu materinya tadi perihal kurban ya. Dilanjut lagi Ustaz, tadi Ya. masih banyak yang tertinggal Selanjutnya, ini. Iya. itu tadi hewan kurban umurnya sudah Umurnya, cukup iya. dan yang lainnya. Terus kalau hewannya hewan kurban umurnya sudah cukup, tapi ada ciri tidak, ciri-ciri yang menurut syariat tidak sah untuk berkurban, maka tidak sah kurbannya. Contohnya apa? Wa arba'un natujubil dohaya. Ada 4 kriteria hewan kurban yang tidak boleh dikurbankan. Apa saja? 4 kriteria cacat tersebut. 4 kriteria menurut syariat tidak boleh. Apa saja? Yang pertama, tujubil dohaya. Al aura'u bainu aura'uha. Yang pertama cacat. Yang pertama buta. Ya. Buta sebelah, buta dua-duanya, atau buta sedikit, buta banyak, pokoknya, ataupun matanya terbuka tapi tidak bisa melihat, itu pun tidak sah untuk berkorban. Iya. Kemudian wal arja'u bainu arja'uha, dan yang selanjutnya itu pincang. Terserah pincang sedikit, pincang banyak, dan yang lainnya tidak sah. Gitu. Silahkan ditukar kalau ada mendapati pincang, tukar di hari yang lain boleh. Kalau Ya. selain itu tidak boleh. Dilanjut lagi Ustaz? Iya. Kemudian atau ada penanya itu? Bukan. Nah, kemudian wal maribatu bainu maraduha. Dan yang selanjutnya itu sakit, hewan kurbannya tidak sah untuk dikurbankan. Ustaz, kami mana tahu sakit tidaknya? Makanya dilihat. Kalau aktif berarti sehat, kalau tidak aktif ya takut-takut sakit, atau tanyakan ke tukangnya, ke tukang hewannya, ini sakit tidak? Kata tukang hewannya enggak, ternyata sakit, yang dosa tukang hewannya. Gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya wal ajpa'u allati dhahaba mukha minal huzali. Yang keempat itu yang kurus, yang memang tidak ada dagingnya menurut standar. Andaikan ada hewan kurban kecil tapi menurut standarnya ada dagingnya, maka sah. Tapi kalau menurut standarnya kecil, lemaknya hilang, tidak ada dagingnya, maka tidak sah ini untuk dikurbankan. Iya. Seperti itu. Jadi ada 4 Ustaz ya. Iya, bahkan ada lagi nih tambahannya di sini. Memang di syariatnya ada tambahannya.
wa mana wala tujzi'u al-maqtu'atu wala dhanabi. Wala tujzi'u al-maqtu'atu al-udhuni wa dhanabi. Dan tidak sah juga hewan kurban yang terputus telinganya sedikit ataupun banyak. Nah, sedikit ataupun banyak, sebelah ataupun apa, bolong atau mana, maka perlu perhatikan kalau umpama kasih tanda sapi, kalau bisa yang pakai penusuk, jangan yang pakai pembolong. Kan ada yang pakai pembolong. Itu yang tidak pakai, bisa juga. iya, pakai penusuk aja seperti itu. Kemudian yang Nabi dan yang ekornya terputus. Ekornya putus sedikit banyak tidak sah. Ataupun kalau bulunya saja tidak apa-apa, tapi kalau daging ekornya sedikit tidak sah. Maka perhatikan bapak-bapak, biasa para lelaki ini yang memasukkan hewan kurban ke mobil, biasanya mobil truk kah, mobil pick up kah, kan biasanya ketika menutup pintunya itu kadang ekor kadang goyang-goyang, ketika pas tutup jebrek ternyata ini kena ekornya putus, maka tidak sah. Silahkan segera tukar aja ke tukangnya, ke tukang hewannya untuk tukar. Nah, yaitu alasannya, Pak ini Pak tolong tukar karena ini untuk berkurban tidak sah. Kalau untuk berkurban putus ekornya walaupun sedikit, silakan untuk sembelihan lain, untuk sembelihan daging, untuk sembelihan biasa sah. Tapi kalau untuk kurban tidak bisa. Kemudian wayuji'u al-khosyu, dan boleh sah hewan kurban kalau hewan tersebut dikebiri. Ya, dikebiri. Bisa. Mungkin insan masyarakat dimanapun berada, bapak ibu dimanapun berada, mungkin ada yang belum tahu ataupun lupa ingat, dikebiri itu maaf, ini telurnya dihilangkan. Biasa itu orang sumo Jepang, atlet sumo itu kan besar-besar. Kenapa? Karena telurnya dihilangkan. Nah itu kalau ada hewan kurban telurnya dihilangkan, itu kan dikebiri. Kalau hewan yang seperti ini sah untuk dikurbankan. Itu biasanya untuk membesarkan, itu badannya besar. Nah itu dalam dunia perhewanan ataupun kedokteran itu yang dikebiri itu supaya besar badannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu wal maksuril korni, dan yang retak tanduknya, retak gadingnya tanduknya. Enggak boleh. Retak, boleh. Oh boleh, sah. boleh. Iya. Kemudian tidak ada kolom komentar. Kalau ini Ustaz, jenis kelamin betina bisa nggak? Iya, jadi jenis kelamin atau betina tidak ada hak keharusannya betina ataupun jantan, walakin al afdalu dzakar, yaitu tidak ada keharusan betina ataupun jantan, tapi afdalnya jantan. Kalau afdalnya jantan, baik akikah maupun kurban, mau jantan mau betina boleh. Tapi kalau dibilang afdalnya, afdal mana? Afdal jantan gitu. Dalam hukum seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tidak ada di kolom komentar. Sebentar Ustaz, saya menyapa dulu yang sudah bergabung di Facebook. Ada Edan Dista Putri di Mangkoso, monitor Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Silahkan bertanya kalau ada yang ingin dipertanyakan. Dilanjut lagi. Ya. Selanjutnya, wa waqtidz dzabhi, waktu penyembelihan hewan kurban kapan mulainya? Yaitu mulainya min waqti sholatil idi, dari dimulainya waktu sholat id. Berarti waktu sholat id itu kapan? Sama seperti halnya waktu sholat id, waktu sholat duha itu kapan waktunya? Inda qadru ramyin, inda minit tiba syamsi qadru ramyin, ketika matahari agak meninggi seukuran kalau tombak ditancapkan itu setinggi itu, maka matahari sudah boleh duha, sudah boleh waktu sholat Idul Fitri. Pada waktu itu sudah boleh disembelih hewan kurbannya, tapi jangan dipraktekannya. Orang lagi sholat duha kita sembelih duluan, hilang semua nanti itu. Ini kan tunggu dulu, sholat dulu, sunahnya itu sholat dulu, sholat selesai baru disembelih. Sampai kapan? Illa ghurubi syamsi min akhir ayami tasyriki, sampai terbenamnya matahari terakhir hari tasyrik. Boleh? Sampai terbenam Ustaz ya? Ya, terbenam. Artinya kalau malam tidak diperbolehkan? Boleh, di malam boleh. Sebentar. Ya. Ya, waalaikumsalam Ibu Handayani. Apa namanya Pak Ustaz? Jadi kita berkorban hewan ternak kita yang betina. Ya? Yang betina. Iya, bisa. Betina jantan bisa. Mau akikah, mau kurban, betina jantan bisa semua. Tapi afdalnya jantan.
Ya, Bagaimana kalau kalau dia hamil? bagaimana kalau hamil? Ya, jadi kalau hamil Bapak Ibu, yaitu dzabhul janini wa dzabhul itu sembelihan janin itu tergantung sembelihan induknya. Kalau induknya sudah disembelih, ternyata ketika dibelah ada anaknya mati, terhukumi sudah tersembelih karena induknya sudah disembelih. Tapi kalau dibuka ternyata anaknya masih hidup, silahkan mau dipelihara silahkan, dan yang lain silahkan. Itu bagi hukum hewan yang dalam keadaan hamil, karena kita tidak tahu hamil ternyata ketika sudah dibuka, sudah dibedah, sudah disayati, ternyata ada anaknya. Bagaimana anaknya meninggal, bagaimana? Terhukumi sudah tersembelih kalau induknya disembelih. Sudah sah, mau dipanggang, mau dimakan, mau apa boleh. Gitu. Tapi afdalnya jantan. Iya, afdalnya. Jadi akikah maupun berkurban boleh pakai jantan ataupun betina, tapi kalau dibilang afdal mana? Afdalnya jantan. Kalau dibilang afdal. Ada pertanyaan dari Ibu Hajurani nih Pak Ustaz. Apakah boleh mengikutkan untuk kurban orang tua atau keluarga kita yang sudah meninggal? Iya, jadi boleh Bapak Ibu. Tadi di beberapa menit yang tadi itu tentang ketika Rasulullah berkurban, beliau mengucapkan, hadisnya Sahih Muslim nomor hadis 1966 1967. Itu Nabi mengatakan, ya Allah terimalah kurban ini dariku, dari Muhammad SAW, dan dari keluargaku, keluarga Nabi Muhammad. Berarti keluarga Nabi Muhammad pada waktu itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Kemudian wa min ummati Muhammadin, dan dari umatku, umat Nabi Muhammad. Pada waktu itu umat Nabi Muhammad ada yang meninggal, ada yang masih hidup. Nah, ini dalil boleh berkurban untuk yang meninggal, salah satunya itu. Seperti itu. Jadi Bu Hajurana boleh mengikutkan keluarga kita yang sudah meninggal. Terus boleh tidak makan daging kurban yang sudah meninggal dikurbankan? Boleh, ya. Jadi umpama kita mengkurbankan, saya niat berkurban untuk nenek saya yang sudah meninggal, udah. Kita pun boleh makan, bukan berarti tidak boleh. Makan boleh. Makan seperti itu. Tadi waktu penyembelihan kurban dari sudah mulainya waktu sholat Id masuk ataupun setelah sholat Id langsung disembelih, sampai kapan? Sampai terakhir hari tasyrik, terbenamnya matahari terakhir hari tasyrik. Berarti kalau lebarannya sesuai di kalender hari Jumat, tambah 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin sebelum terbenam matahari ini masih bisa berkurban. Sah, sama pahalanya Idul Adha ya. Tapi kalau sudah terbenam hari terakhir hari tasyrik, hari Senin, mataharinya sudah terbenam, tidak bisa lagi berkurban. Jadi bisa malam juga Ustaz? Bisa malam, tapi sunahnya di siang hari. Kecuali ada sebab, mungkin karena saking sibuknya atau apa, bergiliran sampai malam, boleh. Maka Rasulullah ayat bahabilaili, Rasulullah melarang seseorang untuk menyembelih hewan kurban di malam hari. Maksud larangannya itu makruh. Makruh itu kurang pahalanya. Kalau bisa diusahakan di siang hari pokoknya. Kecuali ada sebab-sebab, mungkin karena berurutan lamanya banyaknya, ada sebab, tidak mengapa, seperti itu. Iya. Masih ada kesempatan Ustadz, ini berapa menit ke depan lagi masih ada yang bisa dilanjutkan? Iya, boleh. Jadi kebetulan kami juga di sana, kata Bang Dimas kemarin juga mewawancarai di Al-Ikhlas, Yayasan Al-Ikhlas tentang pesantren. Maka beliau sampaikan ada baiknya untuk disampaikan juga di radio Ustaz, supaya sebagian orang tahu juga, syukur yang lain juga bisa tahu ya. Jadi insan mesra dimanapun berada, alhamdulillah di ujung Lare ada namanya Yayasan Al-Ikhlas. Di sana sudah berdiri pesantren, sudah berdiri 99%, tinggal finishing lagi. Ada beberapa ini aja, tinggal langsung. Di sana nanti pendidikan pesantren maupun formal ada. Jadi bapak ibu, putra putrinya siapapun dimanapun berada, dari luar daerah kah, dari manapun, silahkan kalau mendaftar di sana. Bisa lewat online, bisa offline. Nah, tinggal klik aja di sana, ada nanti Yayasan Al-Ikhlas, nanti ketemu di sana ada nomornya, tinggal diklik. Nah, termasuk kami juga, insya Allah, alhamdulillah mengajar di sana. Gitu. Ada yang tanyakan itu kalau tidak salah? Ini ada masih bertanya Ibu Hajurani. Apa boleh memilih sapi untuk kurban yang dimana hewan tersebut memiliki cap permanen, tanda ini Ustaz, cap permanen biasanya kan di paha belakang ya, atau anting di telinganya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau cap kan biasanya mungkin karena tanda takut tertukar para para peternaknya, biasanya mungkin karena saking banyaknya atau ditandai. Capnya itu kadang cap yang kayak zaman dulu ya, panas, besi dipanaskan sehingga langsung ini, nah dia tidak bisa hilang, ada bekasnya. Kalau secara hukum sih dolim tidak dolim, cuma kalau bisa ada tanda yang lain, tanda lain. Tapi kalau ada yang seperti itu ya tidak apa-apa. Nah, yang ada capnya, cap yang permanen tidak apa-apa. Kemudian yang ada antingnya ini, anting kan membolongi. Kalau membolonginya itu tidak mengurangi dagingnya ya tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya bolongnya besar, bolongnya mengurangi dagingnya, pilih yang lain dulu. Karena untuk berkurban. Nah, jadi kalau untuk sembilan biasa ya tidak mengapa kalau sembilan biasa seperti itu. Ya seperti itu jawaban Pak Ustadz untuk Ibu Hajarana Umar. Iya. Insan masyarakat dimanapun berada, kami lanjut lagi tadi tentang Yayasan Al-Ikhlas. Nah, di sana Yayasan Al-Ikhlas itu masjid, di sampingnya masjid, samping utaranya itu berdiri pesantren, ada 4 lantai. Lantai. Ini ada, sudah menerima santri? Iya sudah. Bahkan nanti bulan tahun ajaran baru sudah memulai. Nanti di sana. Dari ini Ustaz, Ibtidaiyah. Iya, rencana kan sementara sekarang ini baru mulai pesantren tahfiz sama alim dan promalnya sanawiyah ataupun SMP ataupun aliyah dan SMA nanti. Untuk sambil menunggu izin operasional yang lainnya lengkap semua, maka sementara ini ujian formalnya mengikuti sekolah yang lain. Kalau sudah izin operasionalnya sudah beres semua, nanti mandiri. Semua ujian di situ, apa semua di situ sudah. Bahkan di situ rencananya itu menurut pengurus itu bahkan dari tingkat TK, SD pun akan nanti ada STIT, TKIT dan terus berjenjang. Bahkan keinginan pengurus itu menginginkan bahwasanya nanti ada sekolah tingginya juga. Ya namanya cita-cita itu lebih tinggi, bagus, lebih tinggi. Jadi kalau kata payai kami di Jawa itu dulu berani bermimpi. Jadi sebelum orang berpikir kita sudah berpikir. Sebelum orang bermimpi kita sudah bermimpi. Nah itu cita-cita tinggi. Payai itu seling utarakan. Ya juga menurut kita kan setelah lama-lama ketika kita besar, ya juga ya kata-kata payai. Jadi sebelum orang berpikir kita harus sudah berpikir. Sebelum orang bertindak kita harus sudah bertindak. Di pesantren situ nanti Ustaz, siswanya dipondokkan. Iya, dipondokkan di situ. Jadi berasrama ya di situ. Nanti pengajarnya diantaranya insya Allah alhamdulillah kami juga di sana. Kami akan di sana mengajar juga. Nanti programnya tahfiz sama alim. Dan ada formal juga. Tahfiz itu ya menghafal Al-Quran. Kemudian alim itu ke kitab-kitab, kitab hadis, tafsir, fikih, nahwu, sorof, dan yang lain sama seperti kalau yang baru mulai belajar ada juga Ustaz ya? Ya baru mulai. Ada yang pindahan dari sekolah lain, ada yang selesai di sekolah lain, dia sudah mendaftar kemarin kalau tidak salah baru 16-an yang sudah tercatat lewat offline. Nanti kan ada yang online beda lagi. Itu ada selesai sekolah di Soreang, sekolah lulus SD di Soreang, lulus SD di mana? Bisa lanjut di sana. Iya, lanjut. Ada yang selesai di Al-Qurba ya, jadi sana lanjut ke sini udah mendaftar juga. Jadi Pak insan masyarakat di mana berada yang mau tahu lebih tahu lagi bisa datang ke sana, bisa tanya-tanya, bisa lihat-lihat gedungnya bagaimana, fasilitasnya bagaimana, silahkan. Ada programnya barangkali. Iya, ada brosurnya juga lewat online bisa, dan brosur yang fisiknya juga ada di sana bisa. Tadi apa namanya Ustaz pesantren? Iya, pesantren Al-Ikhlas. Al-Ikhlas Ujung Lar. Itu sekedar informasi buat para orang tua ya yang barangkali ingin memasukkan anaknya di sana ya silahkan ya. Bisa offline bisa juga online ya. Dan terima kasih Ustadz untuk ilmunya hari ini. Masih ada insya Allah hari Jumat mendatang sepertinya kita masih bisa dipertemukan sebelum masuk 10 Dzulhijjah Ustadz ya. Sekali lagi terima kasih untuk insan mesra yang sudah bergabung. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya hari ini, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.